Limpa itu dia di atasnya hati, di bawahnya paru-paru. Seperti ada nggak ya? Nah ini dia ada di kadut, di atas kadut, di abdomen. Itu limpa namanya Pak. Nah kalau limpanya sudah berbentuk seperti ini buang Pak, jangan dimakan ya. Nah karena di sini, pokoknya lihat aja kalau limpa yang asli itu cuma gini aja Pak, nih bersih kayak gitu. Tapi kalau udah ada yang titik-titik seperti ini, nah ini tuh harapannya dibuang saja pakai plastik, dikubur dan sebagainya. Ya atau ya terserah lah, yang penting jangan dimakan aja, jangan sampai dikubur nanti diambil lagi sama orang gitu ya. Ini bahaya karena ini tandanya sudah banyak penyakit di sini untuk limpa. Ini tadi limpa yang sudah ada ininya. Nah ini di khusus di apa namanya teh kadut ya. Pastikan di kadut itu tidak ada luka, bukan luka seyatannya, tapi luka yang aslinya. Kalau rata-rata aman sih untuk di kadut ini, tidak ada penyakit yang timbul di sana. Yang penting itu masaknya itu harus benar-benar matang. Misalkan direbus ya, pakai yang besar dulu gitu ya, dikeluarkan isinya dulu kan, dikeluarin, setelah itu baru direbus ya, lama sampai matang. Nah ini sama limpa tumor dan sebagainya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti materi ini akan saya share juga di grup. Sekali lagi kalau bapak-bapak di sini tidak yakin dengan kondisi hewannya itu, pertama bisa menghubungi kepala desa, RT-nya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi, Ketua DPD Juleha Subang. Alhamdulillah saat ini kesempatan yang luar biasa saya bisa bertemu dengan asatidz semua ya. Yang tentunya sebelum saya memulai, saya memohon izin, saya tidak lebih ahli, tidak lebih berpengalaman. Saya lihat di sini sudah banyak yang terlihat jam terbangnya itu sangat tinggi gitu ya. Mungkin sudah menyembelih sebelum saya lahir ya. Jadi saya mohon maaf, saya mohon izin bukan menggurui, namun saya memohon untuk sejenak gelasnya itu dikosongkan setengah saja, agar nanti apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalaupun ada yang keliru tidak usah dituruti. Saya biasanya berikan pelatihan ini tuh 3 hari Pak, 3 hari full, 3 hari pagi sampai sore. Sekarang kemarin hubungi panitia harus memberikan materi 2 jam, saat ini 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa saya rangkum. Sebelumnya saya punya permintaan mudah-mudahan buat berkah untuk semuanya. Saya mau memohon doanya diaminkan oleh seluruh peserta di sini. Insya Allah peserta di sini semuanya gitu ya, mayoritasnya adalah orang-orang yang dekat dengan masjid, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan aminkan doanya itu Allah dengar, mudah-mudahan dikabulkan. Saya punya putri yang divonis sakit lumayan serius ya, sudah 1 tahun berobat, 28 kali rawat inap, di kemoterapi 8 bulan gitu. Tapi alhamdulillah berkah Zulhijjah ini tepat ketika saya banyak mendapatkan permintaan berbagi ilmu. Kemudian saya adukan pada Allah, ya Allah banyak yang meminta saya berbagi ilmu, tapi putri saya sedang dirawat gitu. Dan qadarullah Allah pulangkan dari rumah sakit sampai hari ini gitu. Maka saya sudah meniatkan ketika saya di sini pun saya akan minta doa dari semuanya. Mudah-mudahan ketika diaminkan Allah kabulkan dan Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik untuk semua yang mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ini intermezzo aja. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi ya di panitian
Oke, apa itu sembelih halal? Jadi saya akan tanyakan, tapi berhubung waktunya cepat langsung saya jelaskan saja. Sembelih halal itu proses mematikan hewan sesuai dengan tuntunan syariat Islam sehingga halal untuk dikonsumsi. Tentunya hewannya itu adalah hewan yang halal untuk disembelih dan dikonsumsi. Nah, hal yang sangat mirisnya adalah kondisi ketersediaan daging halal di Indonesia dengan kondisi di luar negeri itu saya sangat prihatin. Lebih terjamin saya mencari daging halal misalnya di negara-negara mayoritas non muslim, contoh misalnya New Zealand, Australia gitu, atau di Korea sekalipun gitu. Karena mereka menjaga betul-betul daging yang dilabelasi halal. Ini juga buat yang muda-muda ya, kan saya lihat masih ada generasi muda yang umurnya mungkin 20 tahun ke bawah, kalau masih single. Gabung Juleha, ikut pelatihan Juleha sertifikasi BNSP, berangkat keluar, gaji 45 juta per bulan. Ke New Zealand, Australia, Jepang gitu. Kemarin baru berangkat 7 orang ke Jepang, 41 juta dapat makan, dapat mes gitu. Karena memang mereka sangat menjaga daging yang mereka labelasi halal. Juru sembelihnya harus dari negara mayoritas muslim, disertifikasi oleh negara tersebut. Kalau di kita ada sertifikasi ketiga adalah sertifikasi BNSP. Kemudian nanti direkrut oleh mereka, tugasnya hanya nyembelih saja, nggak nyisir, nggak nyacak, nggak, nyembelih saja, digaji dengan gaji yang tinggi. Tapi sekali aja ketahuan ya, padahal pemilik perusahaan itu non muslim, sekali ketahuan juru sembelih ini yang didatangkan dari Indonesia misalnya, kemudian dijadikan juru sembelih halal misalnya di Australia, ketahuan dia minum khamar gitu, dipecat langsung, dideportasi kembali ke negaranya. Kalau di kita jagal yang minum ada nggak? Saya tidak perlu jelaskan ya. Nah itu sangat beda banget gitu ya. Kemudian kalau tadi Pak Wagub menyampaikan tentang kondisi tentang hewan yang dimutilasi dalam keadaan hidup. Mungkin saat ini walaupun belum saya riset ya, tapi dari saat saya kunjungan 80% kondisi seperti itu Pak. Kepala lepas dalam keadaan kaki masih nendang. Padahal kalau secara anatomi ya, nanti Pak Dokter lebih paham tadi. Kalau ini kepala dilepas, otak sudah tidak bisa lagi komunikasi ke jantung, kerja jantung sudah tidak optimal. Jadi ketika kepala dilepas, maka otak sudah tidak bisa bergerak ke jantung. Jadi ketika disembelih itu kan otak kekurangan darah, kekurangan oksigen kan. Tapi di sini tulang belakangnya masih nyambung Pak. Meminta paru-paru untuk memompa kurang oksigen, terus akhirnya gitu. Itu kan dia paru-paru diperintah oleh otak. Akhirnya makanya nyembur, diberi nyembur udara campur darah. Kurang darah, kurang darah, otak kekurangan darah, jantung langsung memompa lebih kencang. Sehingga darah itu keluar optimal. Tapi otak duluan, otak sudah tidak bisa memerintahkan apa-apa, tinggal koordinasi otot yang tanpa arah nendang-nendang sana kemari. Nah, ini ada hal itu. Ada yang berpendapat bagian hewan yang dicopot duluan itu kepala, kaki itu jadi nggak halal dimakan. Tapi akhirnya juga jadi lumayan ribet ya, karena 80% saya jamin yang seperti itu yang beredar. Itu menjadi PR buat kita bagaimana nanti di jaminan halal 2026 mudah-mudahan makin gencar ya sertifikasi norma potong hewan terutama di Subang insya Allah. Tapi disadari atau tidak kita banyak makan yang tidak terputus, terutama di ayam. Nanti kalau udah dari sini coba lihat ayam yang dijual atau yang sudah matang gitu, kita akan mulai menemukan banyak yang tidak terputus hulkum dan larinya. Kalau kita meyakini mazhab Imam Syafi'i, maka saat itu kita makan bangkai karena tidak halal untuk dimakan. Hulkum mari, kemudian 2 wadah jahit. Nah, juru sembelih halal itu siapa? Juru sembelih itu adalah seorang muslim yang memenuhi kompetensi juleha sehingga mampu melakukan penyembelihan hewan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Yang ngasih nama juleha itu bukan kami sebenarnya Pak. Juleha itu ada dalam SKKNI dan dari Kementerian saat itu dulu Kementerian Pertanian ya, bikin namanya juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Ada SKKNI-nya, ada sertifikasinya namanya juleha. Jadi kalau pelatihan juleha itu memang resmi diadakan oleh pemerintah. Nah, kami bergabung kemudian membuat organisasi namanya Sama Juleha.
Kalau bisa dipercepat ya, ini agak di ketengahkan mungkin kan udah mati Pak. Hewan ini mati, darahnya hitam, sudah tidak ada efek apapun. Kenapa? Karena terlalu lama ritualnya. Juru sembelihnya itu menggunakan teknik gantung, tali gantungnya melingkar ke leher, kemudian lama nungguin soebul kurbannya, nungguin mudohinya, kemudian panjang ijab kabulnya. Hewan mati sebelum disembelih. Kalau dia terlatih, dilihat sepintas saja dia udah tahu itu hewan itu mati. Mungkin yang mungkin udah lebih lama, itu motong dia cuma 10 ekor sapi. 10 ekor itu sampai hari tasrik keempat masih nyisa 2 ekor gitu. Lumayan isuh ya. Kemudian domba ratusan ekor, kemudian dikirim ke sana kemari, dititipin ke sini gitu ya. Karena memang penanganan sulit. Nah, akhirnya saya tertarik dengan itu. Mencoba untuk mengubah itu, saya buat juleha, kemudian saya hire orang Asifah, saya latih 2 bulan. Di tahun itu kita menyembelih 56 ekor sapi, 300 ekor domba, disembelih semua di lokasi dan selesai dalam waktu 1 hari setengah. Jadi ilmu itu akan sangat berdampak Pak. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa ini nggak beres-beres, sudah sampai isya nggak beres-beres gitu, sudah hari terakhir ternyata nggak beres-beres ya, karena memang ada manajemen kurban yang belum nomor 147 tahun 2022. Jadi supaya kita nggak berdebat, saya malas kalau misalnya berdebat masalah hal fikih ya, padahal itu hal yang mendasar. Orang yang nggak sholat itu nggak bisa jadi juleha, itu nggak bisa dibantahkan. Wah ini dalil dari mana? Dalil dari SKKNI. Kalau misalnya nggak setuju keluar dari NKRI, berarti gitu kan dari gampangnya ya. Dari SKKNI seperti ini. Mereka yang nggak bisa sholat, nanti kita diceknya itu cek sholat, cek wudhu kan, wudhunya gimana, sholatnya gimana, dan ternyata banyak jagal yang sertifikasi Pak, montongnya jago, wah pokoknya sambil merem juga, ngasah sambil motong tuh udah lancar aja, 25 tahun jadi jagal Pak, tahunnya di tes pertama, sholat, kabur itu, hilang, malah sudah bayar 3.500.000, kabur hilang, nggak berani, nggak bisa sama sekali, ada yang akhirnya sholat ya, suruh baca, jadi praktek sholat, kemudian dia diem, ditepuk kelas sholat, ayo lanjutkan. Robbana atina fid dunya hasanah. Tawa semuanya akhirnya. Oh jadi untuk hal-hal dasarnya nggak bisa. Jadi kalau dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa jadi juleha. Jadi jangan milih jagal yang nggak sholat kan. Dan masih banyak yang sholat kan, atau DKM-nya aja langsung. Saya punya DKM kirimkan beberapa orang gitu ikut latihan juleha, saya latih 3 hari gitu ya. Kemudian setelah itu mereka latihan matangkan 1 tahun sudah bisa menjadi juru sembelih halal insya Allah. Ini saya skip ya. Oke, menerapkan ketemu batu asa itu setahun sekali. Kalau ada yang datang mau sertifikasi gitu ya, ini saya buka. Itu kayak pusaka pajajaran. Harap semuanya itu. Jadi kondisinya akan seperti itu. Pertama kita harus bisa menyiapkan bila sembelih standar. Kesannya itu memang ketika saya mengajarkan ini dulu Pak, beberapa tahun yang lalu mentok di harga. Harga bila sembelih itu kan mahal ya. Apalagi kalau yang ditanya sengaja gitu. Ya seberapa? Ya, pada kamar 2 juta. Nah, akhirnya mah karena 5 jutaan gitu kan. Dan yang jaga yang ditanya juga naikin lagi gitu. Padahal harganya nggak segitu ya. Akhirnya kan keder ya. Supaya mikir banyak kan beres itu restoran 1 juta gitu. Akhirnya berkembang tentang pisau sembelih itu mahal. Ya betul, pisau sembelih branded itu mahal gitu. Harganya itu mahal. Contoh kalau misalnya yang ini kan 16 cm. Ini yang saya pakai nyembelih sapi, nanti saya tunjukkan videonya. Harganya itu sekecil gini bisa 600-700 ribu gitu. Tapi nggak perlu juga pakai Victorinox. Ini walaupun saya pakai Pak, ini jarang saya pakai Pak. Saya jarang pakai pisau yang ini. Ini biasanya jadi pisau cadangan, di pinggang aja. Kalau ternyata ada accident baru ini keluar gitu. Jadi jarang saya pakai. Jadi memang nggak perlu juga kita pakai pisau mahal. Ini saat dulu awal pengen punya Victorinox kayak gimana gitu. Akhirnya saya beli dan jarang saya pakai. Syarat pertama pisau itu yang penting handle-nya kuat Pak. Pisaunya tajam, kemudian handle-nya kuat, bilangnya sesuai standar. Standarnya gini Pak. Jadi secara standar nasional
pisau itu bisa digunakan menyembelih kalau dia potong kertas HVS dari atas ke bawah, didorong, bukan diiris, didorong. Tadi didorong kan saya, jadi didorong. Saya tidak bisa push up, berarti dia sudah sesuai standar minimal. Tahun-tahun yang lalu itu saya ngajarin kayak gini, mentok Ustaz, harganya tuh boro-boro bisa peso Ustaz. Kalau yang panjang kayak gini kan, kalau yang merek Jerman Swiss itu kan 1 jutaan, boro-boro bisa peso. Ya kayak misalnya biasanya cuma cap mumpon gitu kan, cuma di kantong gitu. Akhirnya berkaca dengan itu, akhirnya saya coba cari gimana gitu, biar akhirnya materi itu nggak mentok di ceritanya dan kagum dengan harga pisau. Maka akhirnya saya di Julius Subang itu berhasil dari riset kami gitu, menemukan pisau gitu, langsung dari pabriknya, langsung kita marking langsung dengan nama Julius Subang. Ini harganya sangat terjangkau, Rp200.000 nanti ada di situ ya, sekolah penjualan yang terbatas. Ini sudah kami uji, digunakan oleh orang yang pertama kali nyembelih, kemudian dia bisa 1 kali slice sapi BX bobot 650 kilo. Jadi karena sudah kita uji, makanya saya berani untuk menempatkan label Juleha di sini. Oke, itu intermezzonya ya. Nah, kemudian pisau itu akan sangat bergantung dengan kemampuan asap, Pak. Oke, ini jenis-jenis pisau. Jenis-jenis pisau itu ada beberapa macam. Kalau ini dijadikan kilo sembelih, ini jadilah yang lain, Pak. Sembelih khusus. Dan jangan pernah dipinjamkan. Repot punya urusan, Pak. Namanya dipinjamkan kan ceritanya sama. Rusak hilang gitu. Udah pokoknya bila sembelih ini khusus untuk nyembelih dan jangan pernah dipinjamkan, jangan digunakan untuk hal yang lain. Yang berikutnya, bila sembelih itu ada lagi bila skinning untuk memuliti. Ini ada contohnya nggak memuliti sini? Bila yang untuk mengulitin itu khusus, Pak. Jadi dia itu bentuknya melengkung gitu ya. Jadi supaya nggak bolong kulitnya. Jadi kan enak begini, set gitu. Nah itu ada bila khusus menguliti, ada bila khusus cacat tulang. Nah ini untuk yang menguliti gitu. Jadi ujungnya nggak runcing. Jadi ketika dia menguliti gitu, dia nggak bolong. Ada juga golok cacat. Dia fokus kekuatan bukan ketajaman. Jadi jangan sampai golok cacat digunakan untuk nyembelih. Kemudian ada teknik ngasah. Ini teknik ngasah itu biasanya kita ajarkan di Madrasah Juleha, Pak. Madrasah Juleha. Kemudian ada di marhala 2. Di marhala 2 itu nanti kita akan belajar ngasah dari pisau tumpul sampai ketajamannya lebih tajam dibanding silet. Pisau-pisau Juleha itu lebih tajam dari silet, Pak. Itu bisa kita kalau pakai nyukur, pakai pisau sendiri bisa. Itu lebih tajam daripada silet. Karena bisa ngebelah rambut jadi 7, Pak. Itu nggak jok ya. Kita sisit set gitu. Kalau tertarik belajar dari tadi standar minimal, bisa pusat kertas. Ke sini kertasnya diberdiriin, set gitu. Kemudian kertasnya dilinting, kemudian potong tisu. Ini mah jadi nanti kalau udah belajar masak jadi hobi gitu ya. Terus tertantang. Akhirnya dia rambut itu disisit Pak. Set nanti tuh rambutnya tuh jadi bercabang-cabang. Tapi itu nggak perlu sampai seperti itu juga. Jadi kalau misalnya mau ya silakan. Itu kan nanti teknik ngasah itu akan berkembang sendiri dengan latihan. Nggak ada yang bisa ngasah sejak awal. Tapi kalau ada juru sembelih yang nggak bisa ngasah, itu luar biasa itu. Itu mirip seperti gini, Pak. Supir bisa nyetir, tapi nggak bisa oper semelong. Walaupun itu matic, jadi dia bisa nyetir ya. Dia harus naik di mobil. Kan ini kiasnya seperti itu. Naik ke mobil, kamu operkan gigi itu, misalnya matic, cetrek R, jalan dari sini ke Kalijati, temponya suruh mundur nggak bisa. Atau tiba-tiba ternyata di sana ada kemacetan gitu, suruh geser mundur, dia nggak bisa. Terus ada tanjakan curam, nggak bisa bergigi. Nah, juru sembelih yang nggak bisa ngasah seperti itu, dipangasain oleh orang lain. Ketika ada insiden apapun dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak tahu caranya. Ngasah itu macam-macam ya, dari batu asap itu bertingkat. Kemudian ada sharpening, ada stropping ya. Jadi setelah kita ngasah itu yang penting diasah itu sampai keluar bur. Bur itu tai mata, Pak.
Jadi kalau ngasah di lembur mah kan, wah udah tajam kan ada keresekan, itu bukannya tajam, itu tai mata harusnya dibersihin. Jadi itu keluar tai matanya, kemudian dibalik, gosok lagi sampai keluar lagi, ngebalik tai matanya, kemudian dibersihin dengan stropping dan sharpening. Jadi gini Pak. Kan udah tajam ini ya. Nah, pas lagi nyemojit karena saking semangat kalau udah kayak gitu gimana kalau bisa ngasah? Bingung kan ya? Jadi makanya kita harus belajar dan siapkan perangkatnya. Jadi kita siapkan sharpening stick Pak. Tajam lagi. Dan skill itu bisa dilatih, semua bisa. Tinggal mau belajar aja. Itu kenapa akhirnya kita harus distandarkan seorang juleha itu punya pisau sembelih, kemudian dia punya sharpening stick. Jadi sharpening stick itu bisa membuat seketika membuat pisau yang pada saat itu kondisinya kena eksiden ya, kena besi penghalang atau kena tulang gitu, dan tuh kulit itu bisa kita pulihkan kembali dengan sharpening stick. Jadi kenapa kalau jagal itu ya tukang daging bawa stick. Stick itu harganya dari harga. Nah ini saya uji coba hasil asahan sendiri. Jadi kalau sudah diasah, saya coba yang hasil asah. Sepatu botnya kalau bisa yang sepatu bot safety. Ini sepatu safety ini full pakai lapis baja. Jadi kalau diinjak sapi 2 ton juga insya Allah kita naken gitu ya, karena memang sudah full baja ya. Dan kekuatannya tekanan 2 ton dia nggak penyok. Tapi minimal pakai sepatu bot biasa aja lah, kayak Buta yang 100.000 gitu kan banyak ya. Kenapa harus pakai sepatu bot? Pertama kita sudah tajamkan pisau kan, kemudian ayo Pak Ustadz silakan udah siap. Nah udah datang tuh pakai sarung, pakai sandal jepit ya. Kurang gagah kan licin kan ya, licin kepleset. Ini fatal kan, kepleset bawa pisau tajam. Ini udah dapat ngintipin, diasah atau kalau ngasah profesional 500.000 ngasah 60 gitu. Karena mah limosin satu mah lewat ya. Pas gitu kepleset, pakai sandal jepit kepleset. Kalau kepleset kan kita jatuh gini aja, enggak kan? Kepleset begini kan? Pas di sini tadi kepleset, set gitu. Sapi belum kepotong, tiba-tiba ada yang beruntung. Kalau bisa kejadian seperti itu, maka sepatu bot itu paling dasar. Nggak boleh pas datang nggak pakai sepatu bot. Atau diinjak sapi itu nggak main-main loh Pak. Diinjak sapi itu nggak main-main. Kita bisa sampai patah jempol Pak. Patah jempol atau robek gitu kan, kuku tapi itu tajam kan. Kemudian kita dicocok, wah bisa jempol Pak kaki Pak. Nggak jadi itu ya, makan satenya bisa masuk IGD. Jadi ini hal yang pertama. Kedua, sarung tangan anti sayat. Sarung tangan anti sayat itu gunanya menjaga keamanan kita. Karena kalau misalnya ini sering terjadi insiden terpotong tangan. Kalau jadi juru sembelih itu bukan kesayat. Kalau kesayat itu di dapur, ngiris bawang kemudian kesayat. Tapi kalau mencit Pak, itu kan full power kan. Kalau meleset itu bukan tersayat Pak, putus. Ini pernah kejadian nyata. Itu juga menjadi dasar kenapa saya selektif banget untuk anggota juleha. Pelatihan 3 hari, magang dulu 1 tahun kemudian saya uji, baru akhirnya dia bisa punya keanggotaan. Karena ada yang gini, beli sablon gitu ya, logo juleha, ketika pelatihan kayak gini, kemudian sudah menyatakan diri sebagai juleha, nyablon gitu ya, logonya kan di internet ada, terus tim order sekian gitu ya, bikin tim sendiri, langsung open order ya. Di hari pertama, baru sapi kedua meleset. Rata-rata biasanya kan kalau standar suka pakai pisau panjang ya, di YouTube banyak kayak gini kan. Nah, pas begini sapinya nggak gelar gitu Pak, set, akhirnya tangannya putus, ya sudah berakhir karirnya. Yang BKN kelabakan gitu ya, terus jaga masuk IGD gitu. Kemudian akhirnya juga cacat seumur hidup. Jadi ini menjadi hal dasar anggota juleha itu datang ke lokasi harus pakai sarung tangan anti sayat. Ini sarung tangan anti sayat memang khusus kan?
penggunaannya bukan untuk atraksi ya, tapi ini menguji kekuatan dari anti sayap ya. Ini kan pada saat tugas itu dia kan, cuma kan kalau terjadi accident, maka nanti ini sudah terlindungi Pak. Dan ini sudah kita pilih bahan yang sudah paduan antara polister dan serat tentang stainless, itu kenapa dia kuat. Dan efeknya jadi betul. Karena dia ini sudah stainless steel ya. Oh, jadi ada bahan tadi. Kalau berada di kalau itu bisa premium Mbak, insya Allah aman. Kalau ada yang percaya dengan bisnya dia punya golok ininya atau pisau pakai kerasnya gitu ya, bisa dicoba. Insya Allah nggak jebol, kalau jebol kembaliin. Dan saya berusaha biar harganya nggak mahal gitu ya. Maka akhirnya saya dapat gitu ya, harganya hanya Rp50.000 saja. Sudah dapat ini gitu. Bisa Rp30.000. Masih banyak klik. Sekalian promosi. Oke, terus sarung pisau itu perlu Pak. Sarung pisau itu ada yang satu paket, saya biasanya bawa satu paket. Ini juga termasuk sarung pisau. Pisau itu nggak perlu ditek-tek Mbak. Saya nggak membolehkan pisau itu keluar dari sarungnya sebelum semua siap. Kalau sudah terlanjur keluar dari sarungnya, kemudian ternyata ada yang ikatannya sudah begini ya, sudah siap, ternyata ikatannya kendor. Nah, ini nggak boleh diacung-acung, nggak boleh begini-begini. Nah, pengamanannya begini. Ini kan harus pakai baju panjang, jadi begini. Jangan begini, atau begini gitu. Ini ngacak berat kalau ini. Atau begini ya. Nah itu berbahaya. Jadi harus diamankan. Berbahaya. Tapi SOP dasarnya nggak boleh keluar dari sarungnya sebelum semua siap. Kan harus bawa sarung pisau. Atau ada sarung pisau yang suka saya bawa 4 sekaligus gitu. Jadi saya bawa cadangan. Pisau itu harus ada cadangannya karena kita nggak tahu kan ada eksiden apa gitu, apakah lepas atau gimana gitu. Jadi standar APD minimal seorang juleha adalah satu bot, sarung tangan anti sayap, kemudian sarung pisau. Untuk siapa? Untuk keamanan orang sekitar kita dan kita sendiri. Kalau dia jadi seorang juru sembelih halal, kemudian dia memakai APD, dia berbahaya untuk masyarakat sekitarnya. Pamor gitu. Ini APD lengkap kalau sertifikasi kan. Kalau saya rekam BNSP seperti ini kostumnya, pakai helm, terus saya juga bawa helmnya, pakai helm, pakai apron, sarung tangan full gitu ya, baju panjang, sepatu bot, lengkap seperti ini. Ini kalau full APD. Nanti kita beli hewan, panitia beli hewan, panitia itu buat kriteria hewan musnah. Kan kalau yang pincang, yang buta lah jelas kan ya. Kalau musnah itu butuh ilmu sendiri. Kalau dia nggak musnah, maka dia tidak sah untuk dikorbankan, cuma jadi sedekah. Kasihan. Jangan lihat dari gedenya Pak, tapi lihat dari usianya. Usia itu yang pertama ada surat keterangan lahirnya. Yang IB itu kan sebenarnya ada, cuma kadang-kadang soal penjual itu udah ditutupin ya, atau nggak terekam segala macam lah. Tapi yang paling mudah adalah melihat dari giginya. Yang mana yang sudah musnah? Nah ini belum musnah Pak, padahal lebih gede ini. Terlihatnya, saya nggak tahu realnya. Ini lihat, ini giginya masih kecil, masih ini rarangga. Ini belum musnah. Ini udah ada gigi besar. Dia sudah musnah. Ini coba video ini. Ini jenis simental yang ukurannya besar, tapi belum musnah. Buka aja giginya. Tuh lihat. Kecil kan? Kecil. Dia belum musnah. 2-3 orang cukup, 2-3 orang itu cukup. Ketika kita tahu ilmunya. Kalau adu kemudian dia ngamuk, itu bisa mencederai bukan hanya kita Pak, orang-orang sekitar. Dan bukan hanya cedera biasa, ini bisa mengakibatkan korban jiwa. Jadi kita harus betul-betul total kenali lokasinya, tetapkan tempatnya di sini. Jadi kita sudah pelajari skenario-nya, jadi sapinya kemudian lokasinya. Pilih teknik perubahan yang tepat. Jadi kita mau pakai simpul apa nih? Mau pakai rock squeeze, barley, atau kita pakai, sekarang saya lebih banyaknya ngajarkan sabuk karena ini mudah diajarkan dan mudah untuk ditiru. Saya ngajarkan teknik-teknik yang memang itu butuh pelatihan khusus. Ini yang suka diajarkan di ini kan. Nah, ini jenis squeezy. Ini yang itu diikat di pinggang,
kemudian ditarik. Ini lebih aman untuk digunakan kalau memang pengen sesuai dengan tayangan YouTube ya. Walaupun tetap butuh pelatihan sih ini untuk masang talinya. Kalau waktunya 3 jam aja saya ajarin ini. Kemudian ini barley yang disilang di pinggang, di punggung. Ini sering loncat-loncat Pak, karena salah teknik. Barley itu kan diajarin nih, untuk pelatihan kan diajarin barley gitu ya. Akhirnya ditarik rombongan satu kiri satu ke kanan atau disertak, akhirnya sapi itu loncat ke belakang obat sebentar kayak gitu. Karena barley itu udah gitu. Setelah kuat kayak gini kita tarik pelan-pelan. Jadi kalau misalnya caranya pas sih sendiri juga jatuh. Arah kiri lebih keras, yang kirinya terus jatuh. Tapi itu butuh pelatihan, butuh feeling yang kuat. Akhirnya kami di Juleha menemukan sistem yang lebih simple. Ini mengadaptasi rekan-rekan kita yang di RPH. Kemudian kita coba terapkan di lapangan. Kita modifikasi kembali sehingga bisa tepat guna di panitia masjid. Ini teknik sapu, Pak. Hal pertama yang dilakukan itu pasang. Ada kepala sapinya di sini kan? Hal pertama yang dilakukan itu kita pasang ini dulu Pak, pasang halter kepala. Pasang halter kepala. Nampaknya ada. Ya. Kenapa kita harus pasang halter kepala Pak? Ini tuh usianya sudah sangat tua Pak. Usia tambang. Tambang ini sudah dipasang sejak mungkin dia mulai beranjak remaja gitu ya. Mungkin 1,5 tahun gitu ya. Kena ingus gitu ya, karena basah segala macam sudah keropos. Jadi peluang untuk putusnya itu besar. Awas udah kaiket jalan malam. Karena ada sapi yang nggak ada tanduknya ya. Kalau di belakang bukit semuanya dapat. Masukin lubangnya ini. Sudah kita pegang ya udah. Kenapa harus pakai ini? Karena tali burung itu usianya sudah lama dan cenderung rapuh. Kalau ini putus. Kalau saya pun kalau disuruh menjaga sapi nggak ada tali malam repot. Jadi gini, pasang dulu ini, kemudian kita ikat ke katok biar lebih aman. Nah, baru nanti kita ambil kakinya Pak. Ini udah ya ceritanya ya. Yakin ada dua. Dua. Ini masukin tali yang sini. Nah, masukin tali yang sini ya. Oh berarti ini. Minimal kalau simbolnya simbol apa, simbol aja itu kanan kirinya dapat Pak. Jadi ketika sapi udah ini ada, kalau bisa pakai halter tadi, setelah itu dipasang halternya, ambil pertama kali kaki kiri depan. Kaki kiri depan itu kurang nendang Pak, jadi jangan takut di kaki kiri depan, aman. Oh meja. Ambil kaki ini, simbol seperti ini simbol dasar harus terambil pada sini. Ini kalau kita pangkal, dapat nih kaki-kirinya, kita pangkal nih. Ini diikat ke patok. Kaki kiri ini berhasil ditangankan 80% sapi itu jadi disembelih dan gak kabur. Ini dulu pertama kali. Mau pakai rumus apapun nanti gampang, ini dulu aja. Kalau setelah dipasang ini, kemudian kita merenung caranya gimana gitu ya. Sampai sapinya kesel dan jalan sendiri, jatuh sendiri Pak. Karena kakinya sudah diikat. Kalau tiba-tiba sapinya panik, ngamuk, kalau dia loncat dia akan jatuh sendiri. Jadi ini yang harus dilakukan pertama kali, kaki kiri depan. Kaki kiri depan aman, kalau 80% aman. Semua kejadian sapi kabur itu nggak pernah ada yang pakai kaki kiri. Kalau pakai kaki kiri sapinya rada-rada dia akan jatuh sendiri. Kaki kiri belakang dan depan dapat, kaki kiri belakang. Kaki kiri belakang kita ikat dengan cara
Orang pun reang-reang kaki belakang. ngamuk Kaki kabur. belakang kita lihat jenisnya. Kalau jenisnya aman ya, sampai limosin, simental, sampai kandang gitu ya, yang dideketin baik gitu ya, jadi kita lurus. Ini kita nempel badan, ambil gini mas, pasang talinya. Udah kita pasang talinya. Kalau sapinya bagus sih, bisa kita tangkal mas. Kalau manusia itu sebelah, kalau enggak, karena dapatnya susah ya. Ini dapat satu aja udah susah, dilempar aja kan. Di lapangan. Belakang. Jangan sampai kembali. Yang ini ya, yang jangkarnya itu ada di sebelah di sebelah kanan. Oh. Oh, Kalau di bawah ini juga. Di posisinya itu paling kaki kiri depan sudah dipegang, kaki kiri belakang sudah dipegang. Ini sudah pasang. enggak benar. Sudah pasang. Nanti ada tinggal 2 orang aja pak. Ada kiper kepala. Dengan begini. Sudah dipegang. Ini udah dilepas nih. Tali kepala udah dilepas. 1, 2, 3 tarik. Yang satu tarik. Kita dia akan bertahan sahabat. Kekuatan sapi itu ada di sini pak, kulit sini. Jadi nggak perlu pakai tiang listrik ditaruh di kaki gitu ya. Pakai kali bokong gitu atau tiang listrik. Itu nggak ngaruh pak. Kenapa ya sampai 10 orang ibaratnya gitu bisa lewat seribu itu ya. Cuma di sini aja. Kalau kuat malah langsung dipegang, tapi supaya jangan pakai sarung tadi. Kalau udah diikat gini, dia nggak bisa banget. Diikat di atas ya. Ini pak, jadi ada secara anatomi di sini cara di pundak domba ini ada titik kalau kita tekan dan bisa bangun pak. Kemudian pegang kepala itu jangan pegang tanduk. Kenapa sering repot? Karena dipegang tanduk. Bagian paling kuat dari domba itu apa? Tanduk. Kenapa tenaga sama? Jadi moncongnya kita pegang pak, pegang moncongnya. Dia tekan, dia udah gini lutut ke pundaknya. Terus ini moncongnya kita pegang, dia udah nggak akan bangun. Kita bisa sendiri sendirian. Ulang. Prosesnya ulang. Tadi rencananya mau ada praktek. Udah ada praktek dia. Sampainya apa, Pak? Tuh, tadi tuh, tadi nih. Tuh, mau ditekan. Pohon. Masih tanya waktu sebelum. Oh, dua. Coba kan, sudah dicoba bukan hanya oleh satu dua ekor sapi kan. Saya memang biasa itu bisa 50 ekor satu hari ya. Kalau pakai rumus itu, Ya. Siwak ya. Ini nah. jadi kelemahan domba itu ada di pundak sama di moncongnya, pundak sama moncong.
Kemudian wadah jahit mancap darahnya 2 atas bawah. Kalau sudah bapak itu sudah tidak usah lagi ditakut-takut. Sayang pisaunya. Sayang tenaganya. Satu ekor bisa buat ngabisin tenaganya dipakai buat 5 ekor. Kan sering melihat terus. Walaupun itu kan tapi jangan diputus ya, nggak keparahin. Tapi ya itu perbuatan yang mubazir. Potong aja salurannya. Nanti juga ada namanya koreksi manusia. Jadi kita koreksi itu penting untuk memastikan tadi ya tidak ada darah yang tersimpan di badan. Terpotong walaupun hari di bawah ada jahit, walaupun itu kayak selang mesin cuci di bawah potong itu nempel maka di bawah potong itu lari. Selang 5. Kalau nanti itu kami bawa 3. Ayatnya itu 1. Kita dijelaskan. Terus gimana? Beliau itu bilang gini, dulu orang tua saya itu punya santri 10 jadi kiai, 10 punya pesantren. Sekarang saya ajar ribuan santri, dari 1000 ini belum tentu 10 orang jadi kiai. Kalau ada 10 belum tentu punya pesantren. Masalahnya apa? Anak-anak sekarang tuh banyak makan makanan haram. Dan itu nggak bahas tentang masalah korupsi segala macam, banyak makanan haram. Nah beliau masuk ke bab seperti ini. Yang kayak gini banyak dimakan gitu. Karena kalau misalnya secara ini ya, secara tadi kan kalau ini ya, kalau bagi Nahdiyin ya ini sudah masuk kategori yang tidak halal dimakan ya, karena marinya nggak putus. Tapi masalahnya banyak. Ada di sekitar kita, ini sampelnya Subang semua Pak. Saya beli di Subang. Keluar sebentar, saya cari datang semua. Tak susah, berarti semudah itu gitu, mendapatkan kondisi seperti ini. Saya langsung datang beberapa tempat pemotongan, kondisinya sama seperti itu. Yang paling saya kaget adalah potong 2000 ekor dalam waktu 2 jam, masih pelakunya cuma 1, kecil pula. Terus saya cek pisaunya kumpul, wah ini mah kebayang saya sekiranya berenang di air panas ya, cemplung gitu ya. Akhirnya direbus matinya. Kalau kata Dewan Syariah kami ya, Dewan Syariah Jual Indonesia itu Ustaz Abdul Somad ya, beliau menyampaikan tuh, nih banyak ayam itu matinya mati direbus, jebur gitu ya. Bisa jadi pas gini kan singkat banget ya, udah pisaunya tumpul kemudian cepat cemplung gitu ya. Ada yang nggak potong sama sekali, dia berenang di air panas, direbus hidup-hidup, dan itu dimakan oleh banyak orang. Makanya saya berharap kita punya kesadaran untuk itu. Bagaimana biar ini berubah kan? Penjual itu gimana konsumen? Kalau kitanya cuek ya, pedagang mah cuek-cuek aja gitu. Tapi kalau sudah semakin banyak yang sadar, kemudian wah ini mah nggak terpotong ya, nggak halal. Protes-protes itu banyak. Mereka akan berusaha membenahi, karena pedagang itu gimana? Pembeli. Kalau pembeli nggak protes lanjut, pembeli protes baru dievaluasi. Kalau ada koreksi, dan koreksi ini diajarkan, diajarkan. Dan ini tidak mengurangi status kealaman, karena prinsipnya nggak boleh 2 kali Pak. Ketika kita stop, kan dia mancar, langsung berhenti. Berarti dia mampat. Saat mampat itu kita hanya buka ujungnya aja, dicowel ujungnya. Kalau kita tidak hati-hati dalam tadi ya, memotong 2 wadah jahit, ini banyak murah sampai saya nggak jualan. Ini mencoba untuk membelah sapi, jadi tidak perlu pakai kampak kan? Karena kami nggak biasa pegang kampak ya, jadi kalau tiba-tiba tugas jadi rojali ya, awal sekali kemudian harus ngebelahin sapi sampai 40 ekor ya lumayan gitu. Jadi kita pakai resipro ini harganya murah dari Rp800.000 sampai harga Rp2.500.000. Silakan cari di Shopee. Kemudian ini cacat tulang, kita pakai bolso. Bonco itu harganya hanya berapa ya? Paling kalau dulu pas saya beli Rp7.500.000, kalau sekarang murah, cuma 3,5 juta atau 4 juta. Begitu, mudah-mudahan kalau misalnya saya terlalu ngebut ya, saya cuma jam setengah membawakan materi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan gitu ya. Kalau nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau gimana silakan. Kalau masih ada waktu. LMI Kabupaten Subang. Maaf dilarang karena ketua DPR juga belum materi, akan diserahkan oleh ketua pelaksana Bapak.
kami persilakan. Kita weh, sana ayah mau ayah pena loh kalau ayah pena. Ya jadi sih. Nah, ini lah ya. Pemateri. Ada orang dokter hewan mah ada. Ini dosen itu. Kita mau kata. Selanjutnya akan sebelum istirahat dan pembagian paket. Itu di rekening Basnas Provinsi Jawa Barat. Hanya nitip tabungan dalam 3 sampai 4 hari saja. Ya, jadi bapak-bapak misalnya punya tabungan untuk beli hewan kurban, terus kemudian dititipkan uangnya di rekening Basnas Provinsi Jawa Barat, 3 hari uang itu dikembalikan lagi ke DKM, dikembalikan ke DKM tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, nanti Basnas Provinsi Jawa Barat melalui DMI Provinsi Jawa Barat akan memberikan reward hadiah berupa alat potong tadi yang harganya 4 juta. Yang harganya 4 juta. Basnas hanya memerlukan data real. Apa ya? Rekening koran berarti ya. Rekening koran di rekening Basnas saja, nanti dibalikin. Hanya memang ada ketentuan tabungannya, yaitu minimal 200 juta. 200 juta. Jadi 200 juta dititipkan hanya 3 hari. Ya. Setelah itu dibalikin. Ini program Basnas Provinsi dan DMI Provinsi Jawa Barat. Kemarin kami sudah negosiasi, bisakah diturunkan angkanya 50 juta gitu misalnya kan? 50 juta, ternyata Basnas yang memfasilitasi alatnya memang angka minimal 200 juta. Barangkali di sini kan kalau gabungan ada 200 juta, nanti giliran gimana? هل نلتقي فالبعد مزق خافقي هل نلتقي